Selamat datang lagi di channel Jujur Aja. Pernah nggak sih kalian itu kepikiran, kenapa setiap tanggal 17 Agustus, Indonesia justru ramai dengan lomba? Ada panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, sampai berbagai lomba unik yang kadang bikin kita ketawa. Tapi pertanyaannya, kenapa kemerdekaan itu dirayakan dengan lomba? Apakah lomba-lomba ini cuma sekedar hiburan? Atau ternyata ada makna yang jauh lebih dalam di baliknya? Jawabannya ternyata menarik banget loh. Ayo kita bahas di video kali ini. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat Indonesia memperingati proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Setelah merdeka, masyarakat tentu ingin merayakan kebebasan yang baru saja diperoleh. Namun, perayaan kemerdekaan pada masa awal tidak selalu seperti sekarang. Kondisi masyarakat saat itu masih sulit. Indonesia juga baru saja keluar dari masa penjajahan dan harus membangun kembali kehidupan dari berbagai keterbatasan. Dalam suasana seperti itu, kegiatan sederhana yang melibatkan banyak orang menjadi salah satu cara untuk merayakan kemerdekaan. Permainan rakyat kemudian menjadi bagian dari suasana perayaan. Yang menarik, banyak permainan tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Berbagai permainan tradisional sudah dikenal masyarakat di banyak daerah Indonesia sejak lama. Ketika momentum kemerdekaan datang, permainan-permainan tersebut ikut menjadi bagian dari pesta rakyat. Kalau kita perhatikan, hampir semua lomba 17 Agustusan itu punya satu kesamaan. Dilakukan bersama-sama, misalnya tarik tambang. Kelihatannya sederhana, dua kelompok saling menarik tali untuk menjadi pemenang. Tapi sebenarnya ada pesan penting di dalamnya. Kekuatan akan lebih besar ketika orang bekerja sama. Kemudian ada panjat pinang. Satu orang mungkin kesulitan mencapai puncak. Tetapi ketika beberapa orang saling membantu, peluang untuk mencapai tujuan menjadi lebih besar. Begitu juga dengan berbagai lomba lainnya. Pesannya bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang kebersamaan, kerjasama, keberanian, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai tersebut juga sangat dekat dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Coba kita lihat beberapa lomba yang paling terkenal. Panjat pinang, pohon yang tinggi dan licin membuat peserta harus bekerja sama untuk mencapai hadiah di atas. Ini sering dipandang sebagai gambaran perjuangan. Untuk mencapai tujuan yang tinggi, kita membutuhkan usaha dan bantuan orang lain. Kemudian, balap karung. Peserta harus bergerak dalam kondisi yang tidak mudah. Jatuh, bangun lagi. Kalah, tetap tertawa. Lalu ada makan kerupuk. Lomba yang kelihatannya sederhana ini justru menjadi salah satu simbol paling populer dari perayaan 17 Agustus. Dan jangan lupa, ada tarik tambang. Di sini, kekuatan satu orang saja tidak cukup. Semua anggota tim harus bergerak bersama. Jadi, meskipun bentuknya permainan, semangat yang dibawa sebenarnya cukup serius, yaitu bersatu, berusaha, dan juga tidak mudah menyerah. Salah satu alasannya karena lomba 17 Agustus sangat mudah diikuti. Tidak harus kaya, tidak harus atlet, tidak harus punya peralatan mahal. Anak-anak bisa ikut, orang dewasa juga bisa ikut. Bahkan orang tua pun bisa menjadi penonton sekaligus bagian dari kemeriahan. Inilah yang membuat lomba 17 Agustus terasa sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Dari kampung kecil sampai kota besar, suasananya bisa berbeda, tetapi semangatnya sama, yaitu merayakan kemerdekaan bersama. Dan sekarang, lomba 17 Agustus semakin berkembang. Tidak hanya panjat pinang ataupun balap karung, muncul berbagai lomba kreatif yang dibuat oleh masyarakat. Ada lomba dengan kostum unik, permainan lucu, sampai berbagai tantangan yang kemudian direkam dan viral di media sosial. Inilah menariknya tradisi Indonesia. Tradisinya tetap dipertahankan, tetapi bentuknya bisa berubah mengikuti zaman. Dulu hanya ditonton oleh warga sekitar, tetapi sekarang satu lomba di sebuah kampung bisa ditonton jutaan orang melalui media sosial. Jadi, sekarang kita tahu, lomba 17 Agustus bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara. Di balik keseruannya, ada semangat kebersamaan, kerjasama, perjuangan, dan rasa syukur atas kemerdekaan. Mungkin itulah alasan kenapa tradisi ini terus hidup sampai sekarang. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dirayakan bersama. Kalau di daerahmu, lomba 17 Agustus yang paling seru itu apa? Tulis di kolom komentar ya. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Sampai jumpa di video berikutnya.